Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid Nur Syifa RSUD Kabupaten Kediri rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kitab As-Sunnatul Mansiyah, sunnah yang dilupakan. Kita masuk pembahasan yang berikutnya, Al-Hadi wa Thalathun, sunnah yang ke-31 yang banyak dilupakan oleh sebagian kaum muslimin adalah Al-Hijamatu ala Ra'si, berbekam, melakukan bekam pada kepala. Dan ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama, beliau berbekam, beliau melakukan bekam fi ra'sihi, pada kepalanya beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 5699. Alhamdulillah para jemaah, semenjak saya mengetahui hadis ini kurang lebih 18 tahun yang lalu, mulai saya pribadi yang mengenal tentang berbekam, bahasa Jawanya canduk. Berbekam itu adalah sunnah Nabi SAW, yaitu seseorang mengeluarkan darah kotor di dalam tubuhnya dengan menggunakan alat-alat bekam. Adapun dahulu sebelum ada alat-alat bekam yang diproduksi sekarang ini, baik itu bikinan Cina atau negara yang lainnya, dulunya seorang itu berbekam dengan tanduk pada zaman. Jadi tanduk binatang itu digunakan untuk bekam dengan bantuan api, kemudian di ujungnya yang lancip dilubangi untuk disedot darahnya. Dan itu dulu banyak dilakukan di beberapa pesantren, diantaranya pesantren As-Sunnah di Makassar. Ketika kami pernah belajar di pesantren As-Sunnah di Makassar, para santri biasa melakukan bekam dengan tanduk. Kemudian pada tahun 2003 sudah mulai agak modern memakai gelas kaca. Kemudian tahun sekian, 2000 sekian, sudah agak modern lagi memakai gelas dari bahan plastik yang kuat, yang sekarang ini banyak digunakan oleh ahli-ahli bekam.
Dan bekam itu yang terbaik adalah setelah dipasang tanduk, kemudian kulit badan itu mulai menggelembung, atau diambil anginnya dengan alat bekam, disedot, kemudian mulai kulitnya menggelembung. Itu para jamaah yang terbaik adalah dengan sayatan. Jadi pisau bedah atau apa saja yang kira-kira bersih dan terjamin kebersihannya, terjaga, kemudian dilakukan sayatan tipis di kulit. Setelah itu disedot lagi untuk dikeluarkan darahnya. Dan alhamdulillah para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa penderita stroke sembuh dengan dibekam pada kepalanya. Sembuh dengan dibekam pada kepalanya. Jika penyakit stroke-nya belum sampai tingkatan yang berat, biasanya tidak terlalu lama proses pembekaman itu. Dan insya Allah para ahlinya sudah mengetahui. Dan saya pribadi pada jamaah dahulu sering pusing. Kalau lagi sakit flu, itu di kepala pusing, dibuat sholat sujud itu terasa teng-teng di kepala, cenut-cenut di kepala. Namun alhamdulillah, setelah beberapa kali menjalani bekam dan rutin sampai sekarang ini, apabila sakit di kepala kita berbekam, alhamdulillah. Apabila flu itu paling hanya hidung tersumbat atau menetes air dari hidung, tapi tidak sampai pening yang berlebih-lebihan, sampai kalau kita sujud kepala kita sakit, kita letakkan di tempat sujud sakit. Dan ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dipraktekkan, jadi di tengah kepala sini. Itu ahli bekam yang tahu. Apabila rambut kita gondrong, dipangkas dulu, kemudian baru diambil. Masya Allah, ketika panjenengan pertama kali bekam, biasanya darahnya sangat hitam dan hitamnya pekat. Setelah itu rasakan nanti pandangan berbeda, segar begitu. Kemudian kepala rasanya tidak berat. Yang biasa terasa bengel di leher ini, biasanya apa itu para jemaah? Penyakit apa yang biasa terasa ini tebal di leher itu, terasa ringan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ini titik yang bagus untuk bekam. Ada titik lagi yang bagus adalah di punggung kita, di antara dua pundak kita. Ini juga titik yang bagus di bawah leher kita. Dan insya Allah ini adalah hal yang baik, karena ini termasuk pengobatan yang langsung disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sendiri Nabi Muhammad melakukan bekam. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, menjaga saya, para jamaah. Mudah-mudahan kita dijaga, tidak diberi penyakit stroke, tidak diberi penyakit stroke. Tapi kalau panjenengan ingin menjaga kesehatannya lebih baik, maka saya anjurkan untuk melakukan bekam. Tapi datangi tukang bekam yang memang ahli, yang bukan sekedar bisa saja, tapi juga memang berpengalaman dan memiliki ilmunya. Apalagi kalau yang menjadi pembekam ini menguasai akupuntur, ini lebih bagus lagi para jemaah. Titik-titik akupuntur. Pembahasan yang berikutnya, sunnah yang ke-32, ats-tsani wa tsalasun, adalah at-tadawi bil ma'i, berobat dengan air. Jadi apabila kita sakit, ini ada teknik pengobatan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan air. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qol, Nabi bersabda, al-humma min faihi jahannam, penyakit demam atau panas itu adalah berasal dari hembusannya neraka jahanam. Fa'abriduha bil ma', maka Nabi mengatakan, maka dinginkanlah penyakit demam atau panas itu dengan air. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis nomor 5720. Guru-guru kami di Saudi Arabia dan guru-guru kami di negeri Yaman. Jadi para santri yang belajar di Yaman itu, para jemaah, kalau sakit panas itu tidak disuruh minum obat. Kalau mulai badannya demam itu langsung disuruh mandi air dingin. Tidak boleh air hangat. Air dingin, air yang langsung dari apa?
dari bawah tanah, mandi air dingin para jemaah. Ini subhanallah. Jadi kami ketika berada di Saudi Arabia dan murid-murid yang belajar di negeri Yaman itu tidak pernah kita kalau sakit panas itu minum obat penurut panas, cukup mandi para jemaah. Dan saya pernah demam itu 2 pekan tidak kunjung turun, kalaupun turun naik lagi demam lagi, turun demam lagi. Dan ketika itu saya dirawat di sebuah rumah sakit, namanya Rumah Sakit Mustasfa Al-Amir Sultan di Provinsi Al-Aqsa, Saudi Arabia. 2 pekan saya demam. Apa yang dilakukan oleh para perawat di sana? Yaitu saya ini dimandikan dengan air yang sudah dimasuki es batu. Jadi air sudah dimasuki es batu, kemudian disekakan pada saya. Kemudian waktu panas saya tinggi, es batunya disuruh meletakkan di antara ketiak saya, suruh ngempit begini. Jadi ketiak ini kasih es batu pada jemaah. Saya baru melihat, baru kali itu ada orang sakit panas dimandikan dengan air es, air dingin, betul-betul air dingin pada jemaah. Dan saya tidak dikasih obat penurun panas. Kemudian ketika panas saya semakin tinggi, dikasih apa? Es batu di ketiak saya. Subhanallah. Dan alhamdulillah setelah itu reda. Padahal di rumah 2 pekan panas dingin, panas dingin, panas dingin, tidak sembuh-sembuh. Dan inilah resep Nabi SAW. Tapi ini harus bagi mereka yang kuat mental, berani pada coba. Kalau tidak berani jangan dicoba. Alhamdulillah saya sudah pernah nyoba, bukan pernah. Setiap saya meriang badan saya mandi pada coba. Dan keramas. Dan ini ternyata resepnya orang-orang Jawa kuno dahulu. Saya masih ingat mbah-mbah kita, kenapa usianya panjang-panjang. Mbah-mbah kita, mbahnya masih ada, cucunya sudah meninggal, putranya sudah meninggal. Kenapa usia mereka panjang? Mereka sering mandi di waktu subuh, bahkan sebelum subuh sudah mandi, dan dengan air dingin pada jemaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tip kesehatan yang perlu dipraktekkan. Alhamdulillah saya pribadi yang dulu gampang sesak karena saya itu kegemukan pada jemaah. Ini sudah berkurang ya. Biasanya berat saya 105 ke atas. Ini sudah berkurang pada jemaah. Sesak, sering sesak nafas saya. Sesak nafas, gampang batuk, gampang flu. Alhamdulillah dikasih resep oleh seorang ustadz dari Ngurah Kediri. Resepnya apa? Ustadz, cobi panjenengan saben jam kalih dalu panjenengan wuwungan. Wuwungan itu mandi keramas dengan air dingin. Kulo niku ben dinten, alhamdulillah kulo sepeda motoran mboten damel jaket. Usia 70 lebih ustadznya ini. Masih hidup beliau. Sepeda motoran tidak pernah pakai jaket. Saya lihat sendiri pada jam. Alhamdulillah saya jarang flu dan batuk, sangat jarang. Kalau flu paling 1-2 hari sembuh. Padahal dulu sebelum saya kasih resep oleh beliau, itu saya kalau flu minimal seminggu Pak. Dan biasanya kalau flu langsung diuruti dengan batuk saya itu. Alhamdulillah sekarang tidak. 2 hari flu sembuh, meriang 1 hari sembuh. Apa resepnya pada jamaah? Mandi air dingin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat pada jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah resep dari Nabi SAW. Dan saya menyampaikan ini bukan berarti saya tidak suka dengan pengobatan modern, tidak. Monggo digabungkan, tidak ada masalah. Sudah saya sampaikan kemarin bahwa dokter-dokter dari Saudi Arabia, dokter-dokter dari India mengatakan boleh digabungkan antara resep Nabi dengan resepnya dokter sekarang ini, tidak ada masalah. Tapi dokter dari Amerika, dokter dari Mesir mengatakan tidak boleh karena memang pengobatan mereka begitu. Tapi pengobatan orang-orang India dan Arab itu mengatakan tidak ada masalah. Obat dokter dengan obat misalnya resep Nabi seperti madu, seperti zaitun, seperti habatus sauda, itu tidak ada masalah para jamaah. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.